Cek. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita tenangkan jiwa kita. Kita mau sama-sama masuk ke hadirat-Nya. Kita mau bilang, selain Tuhan gak ada yang lain yang mau memecah belah kasih kita, mau memisahkan. Kita mau fokus pada Tuhan kita. Kita mau fokus sama Bapa kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kami akan sujud menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang kami, Engkau yang lindungi kami Tuhan. Sekarang saatnya kami untuk sujud. Lapor kepada komandan kami. Lapor kepada ayah kami, kepada Bapa kami. Ini kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku
Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta, langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Yesaya 51 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinistakan oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan ngengat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Ya, senang sekali ya kita boleh kembali berjumpa di minggu kedua di tahun 2024 ini. Ya, ini semoga masih banyak bangku yang kosong, semoga tidak salah jam ya. Karena memang beberapa minggu yang lalu kita itu jam 8, sekarang sudah kembali lagi normal menjadi 2 kali ibadah ya. Semoga tidak ada yang salah nanti jam 8 baru datang gitu ya. Ya enggak apa-apa sih kalau datang ya. Bapak Ibu kembali ibadah kita sudah normal. Jadi sudah 2 kali jam 7 dan jam 9.30 ya. Untuk bulan ini dan mungkin juga beberapa minggu ke depan ya, kecuali ada momen-momen khusus yang bisa kita rayakan secara 1 kali ibadah. Ya Bapak Ibu, ya minggu ini kita dalam rangka tukar pelayanan PGMW 1 ya, kita dilayani oleh hambanya yang luar biasa ya, Pendeta Trofimus dari Ark of Worship dari Serpong ya, AOW ya, GKMI tentunya ya. Bapak Ibu, Pak Tro bersama dengan Ibu dan juga bersama dengan putranya, tapi nanti mungkin yang kedua saat ini sedang menikmati tidur lelapnya kali ya, nanti ibadah yang kedua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tro sama Ibu yang sudah hadir melayani kita ya, biarlah juga melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan juga menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita ya. Bulan-bulan ini kita belajar tentang kekuatan, pengharapan ya, supaya juga hari-hari depan kita tidak mengalami ketakutan, kebimbangan menghadapi tahun ya, tahun kita ini, bahkan tahun ini tahun politik ya, yang juga masih belum jelas menentu siapa yang akan menjadi pemimpin kita ya. Jadi tapi kita mari juga berdoa, mohon kuasa Tuhan supaya juga kita diarahkan siapa yang akan memimpin bangsa kita untuk 5 tahun ke depan ya. Senang sekali juga ada yang lihat ini yang kemarin berliburan ke Sumatera, pulang kampung, Ibu sudah kembali ya, sehat semuanya ya. Wah, Jericho juga ya, kayaknya kamu pulang ke Sumatera kok jadi kayak orang Batak kamu. Oh memang orang Batak ya Jericho ya gitu ya. Senang sekali semua yang sudah pulang-pulang kampung gitu ya. Kalau nanti ada yang mau ngantar oleh-oleh juga Pastori siap membuka pintunya untuk menerima oleh-oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu.
Wah, kurang semangat nih. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita angkat suara kita, mari kita angkat tangan kita, mari kita loncat tinggi-tinggi. Mari kita naikkan pujian ini. Angkatlah suara, puji dan sembah nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Ikat kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai Karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita sama-sama naikkan ini. Dalam buku temukan Sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun diganti.
Sebentar kita akan menaikkan setiap doa kita. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau ngobrol sama Tuhan kita mau ngobrol sama Ayah kita. Bila nanti kita membuka mata kita, hanya Tuhan yang ada di depan kita. Ku buka mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum, ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, Kau beri dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan yang lebih serius. Ku ingin mengenal-Mu, katakan dengan hati kita. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang melebihi, diriku, ku ada untuk mencari penyembah-Mu.
Ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Benar Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan, akan karya-Mu yang begitu luar biasa. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau berbelas kasihan kepada kami. Engkau mengasihi kami, menerima kami apa adanya Tuhan. Biarlah hati kami selalu memiliki kerinduan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Karena tiada Tuhan seperti Engkau Yesus, yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini kami datang dengan berbagai macam pergumulan ya Tuhan. Satu hal kami percaya, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, sesuatu terjadi. Ada kelepasan, ada kelegaan ya Tuhan. Bahkan kami mendapatkan kekuatan pengurapan baru Tuhan. Terlebih sebentar kami juga akan disirami oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan kami Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Trofimus yang telah hadir bersama-sama dengan kami bersama Ibu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu dan kami yang mendengar Tuhan boleh mengerti serta melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan, karena tanpa kekuatan dari Tuhan kami tidak mampu Tuhan menghadapi hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan dimanapun melayani. Berkati juga Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren Sitompul, beserta ibu dan anak mereka yang sedang studi di Jakarta Tuhan. Engkau yang mengurapi terus memakai dengan hikmat yang daripada-Mu untuk menggembalakan kami semua jemaat-Mu yang ada di GKMI Bandung. Berikan kesehatan, kekuatan yang prima ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi, mungkin sedang bergumul ya Tuhan, atau mungkin saudara-saudara kami juga yang tidak dapat beribadah ya Tuhan, mungkin dalam pergumulan yang berat atau mungkin dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Berkati juga setiap pelayanan yang ada ya Tuhan, mulai dari komisi sekolah minggu, komisi pemuda dan remaja, komisi perempuan, komisi bapak, komisi senior Tuhan, supaya di tahun 2024 ini Tuhan lebih bersemangat lagi ya Bapak untuk melayani pekerjaan Tuhan lewat komisi yang ada. Berkati ya Tuhan setiap ketua-ketua komisi, Engkau terus berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk lebih lagi Tuhan melakukan sesuatu hal yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, supaya lewat komisi-komisi ini Tuhan, pelayanan Tuhan semakin berkembang dan nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Berkati juga para diaken dan juga majelis semua Tuhan, supaya tetap bersatu hati Bapa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka, bahkan pekerjaan mereka yang bekerja di Bandung maupun di luar kota Bandung. Tuhan juga tetap menyertai mereka. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka semua. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan menjadi milik mereka ya Tuhan Yesus, sehingga mereka juga layak untuk melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa ya Bapa, di mana waktu sudah semakin mendekat. Tanggal 14 Februari nanti Tuhan, bangsa Indonesia akan pesta demokrasi, akan mengadakan pemilihan umum. Kami berdoa supaya Tuhan taruhkan di hati kami semua Tuhan, para bangsa kami ini, supaya kami tidak salah pilih siapapun yang menjadi pemimpin. Presiden kami Tuhan, itulah ya Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Biarlah semua Tuhan boleh berjalan baik dan lancar, dijauhkan dari segala keributan, kerusuhan, bahkan huru hara ya Tuhan. Tolong kami Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Curahkan Tuhan roh pertobatan bagi orang-orang yang bermaksud jahat ya Bapa,
supaya mereka mengurungkan niatnya. Semuanya Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami berseru-seru kepadamu Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi kami, sehingga kami tidak akan terganggu untuk melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Baik anak-anak kami juga yang masih dalam studi, Tuhan Kau memberkati mereka dari tingkat yang paling kecil Tuhan, anak-anak PAUD mungkin Tuhan, TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi Tuhan. Kau mengurapi setiap anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh bersemangat Tuhan untuk ilmu dimanapun mereka bersekolah. Berkati para guru dan dosen-dosen mereka semuanya. Berkati juga keluarga-keluarga muda ya Tuhan, yang merawat bayi mereka supaya anak-anak ini Tuhan atau bayi ini boleh bertumbuh ya Tuhan Yesus. Dan orang tuanya juga mengajar mereka sesuai dengan ajaran Kristen ya Tuhan, yang telah Tuhan titipkan kepada kami semua anak-anak Tuhan, boleh kami didik dengan baik. Terima kasih ya Bapa, masih banyak yang perlu kami doakan Tuhan, tapi Engkau tahu yang terbaik bagi kami semuanya. Dan kami tahu doa kami ini tidak sempurna, tapi Tuhan sanggup menyempurnakannya. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ketenangan di batinku ada dalam hadirat. Ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Tersungkurku di kaki. Tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian. Dengan iman kita katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan
di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, Rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Mari sama-sama kita naikkan tangan kita. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami, dari seluruh eksistensi di dalam hidup kami, dari pikiran kami, dari jiwa kami, dari roh kami, dari hidup kami. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan menjadi satu korban yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Pada hari istimewa kami dapat meresponi undangan Tuhan untuk hadir dalam ibadah minggu ini. Dan kiranya Tuhan berkenan atas setiap korban, baik pujian, penyembahan, maupun korban yang kami akan bawa ke hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
dan Tuhan berkenan untuk memberkati kami, bukan hanya secara materi tetapi juga memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Kami setia untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, senang pagi hari ini saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Sudah lama tidak berkunjung, terakhir berkunjung waktu COVID ya, dengan teman-teman dari Jakarta, tetapi bukan untuk berkhotbah, tetapi untuk PHT di tempat ini, tetapi juga berkunjung ke sini, ngajak Pak Elfren ngopi waktu itu ya. Ya senang bisa kembali ada di tengah-tengah saudara sekalian. Ya, dalam rangka tukar mimbar ini, tema yang diberikan adalah sauh pengharapan. Diharapkan untuk melalui tema ini, kita bisa menatap masa depan dan juga memasuki tahun 2024 dengan penuh harapan. Nah, didasarkan atas Ibrani pasal 6 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakan dari terjemahan TB1 ya saudara ya. Karena sekarang ini ada terjemahan baru TB2. Ada Bapak Ibu yang sudah punya terjemahan TB2? Belum ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sengaja membeli TB2 supaya update, karena kalau tidak update nanti jemaatnya lebih ngerti dibandingkan pendetanya. Oleh karena itu saya sengaja membeli TB2, karena TB1 itu diterjemahkan itu tahun 1974. Jadi tentu ada banyak adaptasi terhadap kosakata yang baru dengan bahasa-bahasa yang lebih baik, yang lebih baku, supaya kita jauh lebih mengerti Alkitab lebih utuh, karena kita mengerti konteksnya, kita mengerti bahasanya, kita mengerti kata-kata yang tepat, yang relevan dengan kehidupan kita. Tapi saya juga akan membandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, supaya kita punya gambaran yang lebih utuh dari konteks tema ini. Ibrani 6 ayat 16 sampai 20. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Kalau kita perhatikan di dalam TB2 dikatakan bahwa sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, bukan demi orang yang lebih rendah. Itu kalau di dalam terjemahan TB2. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, sekarang saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah, terjemahan ini gampang ditemukan karena Bapak Ibu yang membaca Alkitab dengan elektronik, dengan HP, Bapak Ibu bisa melihat beberapa terjemahan di Alkitab elektronik kita. Nah, salah satunya adalah bahasa Indonesia masa kini atau BIMK. Jadi bisa diklik di HP Bapak Ibu sekalian. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah atas nama orang lain yang lebih tinggi daripadanya, maka sumpah itu mengakhiri perbantahan. Allah mau menegaskan kepada orang-orang yang menerima janjinya bahwa ia tidak akan merubah rencananya. Itulah sebabnya ia menambah sumpah pada janjinya itu. Dua hal ini tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya.
Sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Nah, saudara, melalui terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang barusan kita baca, maka kita dapat memahami apa yang sedang dipikirkan oleh penulis surat Ibrani ini, atau surat kepada orang Ibrani, atau penulis dari kitab Ibrani ini. Nah, menurut penulis kitab Ibrani yang dapat memberikan jaminan atas kita atau atas hidup seseorang sehingga memiliki sebuah kepastian akan apa yang dipegangnya, akan apa yang diyakininya, maka didasarkan atas apa? Apabila hidupnya dijamin oleh orang yang lebih tinggi, oleh orang yang lebih kuat, oleh orang yang lebih hebat daripada dirinya. Nah, oleh karena itu kalau kita gali kata ini lebih jauh, maka Bapak Ibu bisa menemukan bahwa kata lebih tinggi itu dalam bahasa Yunaninya itu digunakan kata tumesonos. Kata tumesonos itu berarti one greater, atau seseorang yang lebih besar, seseorang yang lebih berkuasa, seseorang yang lebih kuat, seseorang yang lebih perkasa, seseorang yang lebih berkuasa dari hidupnya. Nah, kalau orang berpegang kepada atau bersumpah kepada orang yang lebih kuat, maka dia punya jaminan, dia punya kepastian bahwa harapannya itu tidak akan kosong. Tetapi menariknya kata mesonos itu berasal dari kata megas. Nah, kata megas itu terjemahannya atau artinya adalah all the more. Nah, secara sederhana kalau kita mendengar kata all the more dalam bahasa Inggris, maka kita bisa mengartikan secara sederhana itu adalah semuanya lebih atau lebih dari semuanya. Itu kata all the more. Tetapi kalau kita masukkan kata all the more ini dalam kamus elektronik kita, maka kata all the more itu artinya terlebih lagi, atau lebih-lebih, atau apalagi. Jadi kalau orang itu bergantung kepada seseorang yang lebih kuat secara jabatan, secara tenaga, lebih berkuasa secara otoritas, lebih-lebih Tuhan. Apalagi kepada Tuhan. Jadi kalau seseorang itu bersumpah kepada orang yang lebih kuat dan dia punya keyakinan, terlebih lagi kalau kita percaya kepada Tuhan. Lebih-lebih yang menjamin hidup kita adalah Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu Allah lebih dari segalanya. Allah lebih dari segala orang yang berkuasa di muka bumi ini. Allah lebih tinggi, Allah lebih kuat, Allah lebih perkasa dibandingkan semua orang perkasa yang pernah ada di muka bumi. Bahkan termasuk Nimrod dikatakan orang yang paling berkuasa pada zamannya. Saudara, Allah tahu akan hal ini sebetulnya, yang seharusnya tidak perlu dijelaskan kepada kita. Allah tidak perlu menjelaskan dirinya bahwa dia lebih berkuasa dari yang lain. Allah tidak perlu menjelaskan dirinya lebih hebat, lebih tinggi daripada yang lain. Yang seharusnya kita semua ini manusia di muka bumi, termasuk kita, sudah sadar akan hal itu. Tetapi toh penulis kitab Ibrani ini tetap menjelaskan lebih-lebih Allah, lebih-lebih Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, meskipun demikian toh Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah tetap menjelaskan dan menegaskan hal ini kepada kita.
Coba perhatikan ayat 17 dan 18. Ayat 17-18 mengatakan, Allah mau katanya menegaskan kepada orang-orang yang menerima janjinya. Jadi sekalipun ini sudah jelas bahwa dia lebih tinggi dari segalanya. Tetapi toh Allah ingin menegaskan kembali kepada pembaca dari surat Ibrani ini, bahwa ia tidak akan merubah rencananya. Itulah sebabnya ia menambah sumpah pada janjinya itu. Dua hal itu tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan rencananya. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini sangat-sangat istimewa kepada kita yang berhak menerima janjinya. Ia menegaskan kembali bahwa dia tidak akan pernah merubah rencananya. Dan dia tidak akan pernah merubah janjinya. Dan dia tidak akan pernah membatalkan janjinya. Bahkan untuk meyakinkan kita sebagai umatnya, meyakinkan umatnya, orang-orang percaya pada saat itu, dia menegaskan dan bahkan menambahkan pada penegasan itu apa? Sumpah bahwa dia tidak akan berdusta dan dia tidak akan membatalkan janjinya, dia tidak akan pernah mengubah rencananya dalam kehidupan kita. Allah menegaskan itu dengan melakukan hal yang sama, sebagaimana yang seringkali dilakukan oleh manusia untuk meyakinkan akan jaminan yang dia berikan. Saudara, bukankah kita juga seringkali melakukan hal yang sama, bukan? Bukankah seringkali kita juga bersumpah? Kita bahkan berkata kepada istri kita, saya bersumpah. Istriku, aku bersumpah katanya. Bahkan istri juga bersumpah juga. Aku bersumpah kepadamu bahwa inilah yang aku lakukan kepadamu. Bahkan orang tua juga seringkali juga bersumpah kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya yakin bahwa ucapan janji dari orang tua itu diyakini kebenarannya oleh anak-anaknya. Di mana sumpah itu dinyatakan, tapi seringkali kita mengingkari, bukan? Kita sudah berjanji, kita sudah bersumpah kepada istri, kita sudah berjanji, kita bersumpah kepada suami, kita sudah berjanji, kita sudah bersumpah kepada anak-anak, bersumpah kepada orang tua, tetapi sumpah itu lebih banyak diingkari daripada dilaksanakannya. Itu kan manusia. Tetapi Allah mengatakan, sekalipun manusia melakukan itu, aku juga melakukan hal yang sama. Aku menambahkan kepada janji, kepada rencananya itu, sumpah. Nah, kata sumpah, saudara, yang digunakan oleh penulis kitab Ibrani ini adalah horko atau orko. Kata orko ini adalah oath atau sumpah secara sederhana. Tetapi saudara, kata oath, kalau kita punya terjemahan Alkitab bahasa Inggris, maka saudara bisa membaca lebih panjang dari tulisan penulis Ibrani ini, bahwa dikatakan Allah itu menjamin dengan sumpahnya. Allah memberi garansi kepada sumpahnya dari kata oath. Nah, kata oath ini berasal dari kata horkos, yang bukan hanya sekedar sumpah, tetapi kata horkos itu artinya seperti orang yang dimasukkan dalam kurungan, saudara. Seperti orang yang dimasukkan ke dalam pagar. Itulah kata horkos atau kata orko. Jadi dengan kata lain sebetulnya, ketika Allah mengatakan, aku menegaskan, menambahkan pada rencana itu, kepada janji itu dengan sumpah, maka ketika Allah menggaransi bahwa rencananya dan janjinya tidak akan berubah atau batal dengan sumpahnya, maka pada saat yang sama Allah itu menempatkan dirinya seperti di dalam kurungan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu fail, dalam penjara, dalam satu kurungan yang dia tidak pernah bisa keluar dari dalamnya. Atau seperti di dalam pagar,
sehingga dia tidak dapat pergi kemana-mana kecuali menggenapi janjinya, kecuali dia menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Saudara, itu sama seperti seorang ayah atau seorang ibu ketika anaknya baru pertama kali sekolah. Ya. Ketika anaknya baru pertama kali sekolah, maka anaknya menangis. Tapi mau tidak mau anak itu harus ditinggal. Tetapi sebelum anaknya ditinggal, papahnya atau mamahnya berkata begini, "Nak, kamu sekolah, tapi papa ada di luar. Papa akan lihat di jendela. Sehingga ketika kamu melihat keluar, oh papa ada di situ. Oh mama ada di situ." Sehingga ketika prakteknya jadi, anak itu menangis, dia lihat mamahnya begini, "Aku ada di sini. Aku ada di sini." Sehingga anaknya ketika melihat bapaknya ada di sana, ketika lihat mamahnya ada di luar di jendela itu, anaknya menjadi tenang. Anaknya menjadi, wah masih ada papa di luar, masih ada mama di luar. Tidak kemana-mana, papa ada di situ, mama ada di situ. Nah, kata ot atau orko atau horkos itu hendak mengatakan kepada kita, nah, rencanaku, janjiku pasti akan tergenapi. Kenapa? Aku ada di sini. Aku tidak kemana-mana. Aku ada di sini bersama dengan kamu. Seperti ada di dalam pagar, dalam kurungan bersama dengan kamu. Dan tidak kemana-mana. Itulah kata ot atau kata orko atau kata orkos. Seperti seorang ayah yang mengatakan, enak aku ada di sini. Tapi setelah itu bukan bapaknya yang meninggalkan. Anaknya yang meninggalkan. Karena sudah tidak lagi perlu bapak atau mama. Karena dia sudah nyaman dengan kelasnya, dia nyaman dengan gurunya, dia nyaman dengan teman-temannya yang lain. Saudara, demikianlah sebetulnya Allah memastikan kita, menggaransi kita bahwa kita yang berharap kepada rencananya, kita yang berharap kepada janjinya, tidak akan mengalami PHP. Allah tidak akan pernah mem-PHP kita. Atau seperti orang tua yang seringkali mem-PHP anak. Kalau nanti nilaimu 10, papa belikan kamu laptop. Tapi ketika sungguh-sungguh dia dapat 10, mamanya bilang nanti tahun depan. Anaknya di PHP. Akhirnya dia malas belajar. Akhirnya dia tidak mau lagi membuat pencapaian-pencapaian dalam dirinya. Karena seringkali di PHP. Nah, menurut saya Allah tidak pernah mem-PHP kita. Nah, rencananya dan janjinya ditegaskan, dia tambahkan sumpah pada rencana dan janjinya. Ada yang seperti kita ya, ada yang bersumpah potong daun telinga, saudara, ketika dia kalah dalam pilpres. Potong telinga saya kalau aku kalah katanya. Pasti pilihanku menang, potong. Daunnya pisang yang dipotong. Telinganya tidak. Ada yang berjanji, nanti kalau aku kalah, aku akan jalan dari Jogja sampai Jakarta. Jalan kaki, ya, gak naik kereta, gak naik Grab, jalan kaki. Sampai sekarang belum pernah jalan-jalan. PHP, ya. Ada orang bersumpah, potong daun telinga, tetapi toh tidak dilakukannya. Orang tua juga seringkali berjanji dan bersumpah kepada anaknya. Suami juga seringkali bersumpah, berjanji kepada istrinya tidak akan melakukan hal yang sama. Tapi toh tetap dia tidak, istrinya atau suaminya di PHP dan sebagainya. Suami bersumpah dan berjanji pada istrinya kalau dia berhasil dalam pekerjaannya dan diberkati Tuhan, dia akan ajak istrinya jalan-jalan ke luar negeri. Dia bilang mau diajak ke Singapura. Ketika Tuhan wujudkan, istrinya hanya diajak ke Singaparna. Ya, tidak pernah dia diajak ke Singapura dan lain-lain. Jadi ketika kita bersumpah, maka pada hakikatnya sebetulnya kita sedang memposisikan diri dalam kurungan. Kita tidak keluar dari kurungan itu. Kita tidak keluar dari pagar yang membentengi, yang memagari dirinya.
hanya dapat keluar dari kurungan atau pagar apabila sudah memenuhi atau sudah menggenapi apa yang telah direncanakan dan yang dijanjikannya. Nah saudara, demi Bapak Ibu saudara sekalian, demi saudara dan saya, Allah menggaransi kita dengan sumpahnya Horkos tadi. Seperti dia menempatkan diri pada kurungan yang berkata, nah aku ada di sini. Sebelum rencana dan janji ku kepadamu, ku genapi, aku akan tetap ada bersama-sama dengan kamu. Sampai rencana dan janji itu digenapi. Saudara, dia ingin setiap rencana dan janji yang telah direncanakannya dalam kehidupan kita itu tergenapi. Jadi percayalah saudara bahwa rencana Allah dan janji Allah yang telah disampaikannya, yang tertulis lengkap di dalam Alkitab pasti akan digenapi. Amin. Jadi jangan ragu saudara, jangan bimbang. Kiranya iman dan keyakinan kita ini semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bertambah-tambah yakin. Sekalipun Tuhan mungkin tidak perlu mengulang sumpahnya atau janjinya. Oleh karena itulah penulis Ibrani memberi nasihat kepada kita. Nah apa nasihatnya kepada kita? Coba perhatikan ayat 18C dan ayat 18D bagian bawah ya. Dikatakan demikian. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Saudara, dalam terjemahan Yunaninya, kalimat ini sebetulnya memiliki pengertian begini, saudara. Kalimat yang tadi saya baca. Kita yang sudah ada dalam bersama dengan Tuhan harus memegang kendali atas apa semua harapan yang terbentang di depan kita. Jadi kita yang sudah ada bersama dengan Tuhan seharusnya bisa memegang kendali atas segala sesuatu yang bicara tentang harapan yang terbentang di depan kita. Artinya apa, saudara? Artinya kita bisa berharap atas segala sesuatu atau segala hal dalam hidup kita. Dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana, sampai yang paling besar, bahkan sampai yang paling complicated dalam kehidupan kita. Kita bisa memegang harapan itu sebagai sebuah keyakinan bahwa harapan itu akan digenapi Tuhan dalam kehidupan kita. Harapan dari sifatnya yang berupa materi atau yang berupa fisik, dari sifatnya yang abstrak, yang mungkin tidak mudah untuk kita bayangkan, yang tidak mudah untuk kita imajinasikan, yang tidak mungkin terbayangkan. Kita bisa memegang itu. Harapan-harapan yang abstrak, harapan-harapan yang tak terbayangkan itu. Kita bisa memegangnya dengan keyakinan. Karena jaminan Tuhan di dalamnya. Karena kita yang ada di dalam Tuhan mampu memegang kendali itu. Kita bisa berharap akan sesuatu yang kecil, kita bisa berharap pada sesuatu yang besar. Kita bisa berharap pada sesuatu yang sederhana, kita bisa berharap pada sesuatu yang sangat complicated. Sesuatu yang sifatnya abstrak atau yang tidak mudah terbayangkan, kita bisa punya keyakinan itu. Karena Paulus mengatakan apa yang tak pernah kau bayangkan, apa yang tak pernah kau pikirkan, bahkan itu diberikan Tuhan kepada kita. Kemarin hari Jumat dalam home, ya, dalam kelompok kecil kami, seorang bapak bilang begini, Pak, tolong doakan, saya ini punya rekan kerja orang India katanya. Tapi orang India ini nakal katanya. Kok bisa nakal? Iya karena 6 bulan dia belum bayar. Kalau ditagih ngilang, ditelepon nggak diangkat. Di WA centangnya
1. Kalau 6 bulan berarti centangnya 6. Enggak bayar. Saya tanya totalnya berapa? Totalnya sekian puluh juta Pak. Tapi kan walaupun tidak terlalu besar, tapi kan kalau gantung begitu kan enggak enak Pak katanya. Lalu saya berkata, Bapak percaya Tuhan? Percaya Pak. Bapak bisa berharap pada Tuhan untuk orang India itu mengembalikan uangnya. Lalu kemudian saya ajak dia membaca Amsal 21 ayat yang pertama. Apa kira-kira bunyinya? Hati raja ada di tangan Tuhan. Kalau hati raja itu dipegang Tuhan, maka Tuhan mau alirkan kemana saja dia akan ikut. Saya ngomong pelanggan itu raja bukan Pak? Raja. Pembeli itu raja bukan Pak? Raja. Jadi kalau dagang kan pembeli itu adalah raja. Nah Amsal 21. Jadi minta Tuhan pegang. Lalu saya berkata, Pak percayalah, mungkin dalam beberapa minggu ini Tuhan akan tolong Bapak. Amin Pak katanya. Saudara, bahkan pada sesuatu yang mustahil untuk terjadi, bisa terjadi. Ketika kita berharap kepada Tuhan. Saudara, kenapa kita bisa memiliki pengharapan yang sangat kuat dalam segala sesuatu itu? Saudara, hal ini bukan terjadi karena kita kuat. Bukan karena kita punya semua amunisi untuk mewujudkannya, bukan. Tetapi karena kita itu berada dalam lindungan Allah. Kita ada di dalam naungan Allah yang telah bersumpah bahwa rencana dan janjinya itu akan digenapi. Tidak berubah. Oleh karena itu kita bisa punya keyakinan kepada Allah bahwa Dia pasti akan menggenapinya. Dia pasti akan menolong kita. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini? Saudara, selama kita ada dalam perlindungan Tuhan, selama kita ada dalam naungan Tuhan, saudara, kita akan memiliki apa? Dorongan yang kuat. Kita akan memiliki kekuatan untuk memiliki pengharapan yang terbentang di depan kita. Bisa berharap dari hal yang kecil sampai hal-hal yang paling complicated sekalipun. Kita memiliki keyakinan yang kuat dalam pengharapan. Karena tidak mungkin kita bisa berharap kalau tidak memiliki keyakinan pada satu pribadi yang lebih kuat, yang lebih perkasa, yang lebih berkuasa. Maka seringkali kita ini berkata, benar enggak ya kalau kita baca Alkitab? Bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita, benar enggak ya? Kenapa kok kita selalu bertanya, benar enggak ya? Karena kita tidak punya keyakinan yang kuat. Maka kita selalu meragukan janji Tuhan. Kita meragukan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan Tuhan akan memberkati kamu. Bahkan memberikan kepada kamu hidup yang berkelimpahan. Benar enggak ya? Begitu ya. Saudara, seringkali bahkan kita meragukan hal-hal yang tertulis dalam kehidupan kita. Kita bertanya, bagaimana ya nasib saya di tahun yang akan datang? Di tahun 2024 ini bagaimana nasib saya? Kita bertanya bagaimana nasib saya pasca pemilu tanggal 14. Bagaimana nanti kalau jadi 2 putaran? Nunggu sampai bulan Juni, ekonomi masih belum stabil. Masih 6 bulan harus menunggu kepastian. Bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib anak-anak saya? Kalau dia sekolah, anak saya cerita, Pak, temanku nggak bisa lanjut kuliah, Pak. Kok bisa? Ya karena tidak ada biaya. Bagaimana, Pak? Ya harus percaya dengan situasi yang seperti itu. Lalu saya tanya, bagaimana sekarang? Sekarang kerja dia, Pak. Kalau sudah dapat uang nanti dia kuliah lagi. Saya berkata kepada anak saya, kami, Tuhan membuat kamu bisa kuliah hari ini. Itu pun karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kamu harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Saudara, saya ingin berkata, apabila kita ada dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan,
maka sesuram apapun tahun-tahun yang kita akan jalani, sesulit apapun hari-hari yang akan kita lalui, saudara, baik di tahun yang baru ini atau pasca pemilu tanggal 14 Februari nanti, kita akan tetap memiliki pengharapan yang kuat. Kenapa, saudara? Karena jaminannya adalah Tuhan sendiri. Saudara, karena pengharapan di dalam Tuhan itu seperti sauh, kata penulis Ibrani, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu jangkar yang kuat, akan membuat bahkan kapal sebesar apapun akan tetap di tempatnya dan tidak akan lepas jauh ke tengah lautan tanpa kendali, karena jangkar itu sampai pada kedalaman yang sangat kuat. Saudara, jangkar itu, saya nonton satu YouTube, ya, jangkar itu ternyata memang sengaja dilemparkan sampai dia menyentuh karang yang kuat. Sampai dia masuk ke dalam kedalaman tertentu, lalu kemudian berhenti. Lalu kapal itu bisa ada di tempat itu tanpa harus pindah atau bergeser di tempat yang jauh. Sehingga jangkar yang kecil itu bisa menahan kapal yang besar untuk tidak bergeser dari tempatnya. Saudara, itulah jangkar atau sauh. Nah, menurut penulis Ibrani, tempat yang paling tepat untuk kita melemparkan jangkar kehidupan kita, sauh kehidupan kita, sauh pengharapan kita itu adalah di belakang tabir, atau di belakang gorden, atau di belakang tirai, tempat di mana Yesus menjadi imam besar, tempat di mana Yesus membawa kita kepada Bapa, tempat yang menjamin kita beroleh anugerah keselamatan, beroleh anugerah kasih karunia dari Allah Bapa. Saudara, tidak ada tempat yang tepat untuk kita berkeluh kesah kecuali kepada Yesus. Tempat yang tepat untuk kita berharap, tidak ada tempat lain kecuali kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang masih berharap pada pertolongan selain daripada Allah? Adakah di antara kita yang hari ini masih berharap pertolongan yang lain? Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih berharap mendapat berkat dari tempat yang lain? Apakah masih ada di antara kita yang masih berharap untuk menikmati mujizat dari tempat yang lain, saudara? Pemazmur dengan jelas berkata, semua orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai, kata pemazmur, selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka, karena engkau melindungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Pemazmur mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mau cari pertolongan di mana, saudara? Mau cari berkat di mana? Mau cari mujizat di mana? Kalau tidak kepada Tuhan. Yuk saudara, sama-sama kita tidak tahu sepanjang 2024 ini akan jadi seperti apa. Kalau teman-teman ini sering kali ngomong IHSG. IHSG kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Ya, ada yang pegang satu saham, tapi turun terus. Nggak naik-naik. Kapan naiknya? Ya, ayo naik. Nggak naik-naik. Semalam saya tanya saham sama Pak Henry. Oh bagus tuh, fundamentalnya bagus. Saudara, pada siapa kita berharap dalam situasi ini? Kita berharap hanya kepada Tuhan semata-mata. Saya tutup dengan satu ilustrasi, saudara. Pada abad ke-16 ada seorang seniman di Venesia. Itu membuat satu lukisan, ya. Judul lukisan itu adalah An Allegory of Prudence, ya. Memotret kebijaksanaan sebagai orang lelaki berkepala tiga. Ini lukisannya ini.
Ada orang berkepala 3. Nah, kepala pertama itu adalah kepala orang muda yang menghadap masa depan. Kepala kedua adalah kepala orang dewasa yang menatap masa kini. Dan kepala ketiga adalah kepala orang tua bijaksana yang menatap masa lampau. Inilah gambar lukisan yang dipotret itu. Nah, di atas kepala mereka, Titian, ya ini yang memotret itu, dia menulis ungkapan Latin di atas kepala mereka bertiga. Dari contoh masa lalu, manusia masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depan, katanya. Saudara, kita butuh hikmat untuk mengatasi kecemasan akibat kegagalan. Kita butuh hikmat untuk mengatasi kegagalan di masa lampau. Dan bahkan ketakutan yang terus berulang-ulang karena masa lalu yang mungkin membuat traumatis sepanjang kehidupan kita. Dan mungkin membuat kita apatis dan kemudian membuat kita selalu ragu-ragu menjalani kehidupan yang kita jalani. Yang terus senantiasa menghalangi kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nasihat dari penulis surat Ibrani ini mengajarkan kepada kita, yuk kita jalani tahun 2024 ini sambil mengarahkan mata kita dan menyadarkan diri kita arahkan mata kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di belakang tabir, yang kepadanya kita letakkan semua pengharapan. Tetapi juga penulis Ibrani ini mengajarkan, kalau kamu mau kuat, berlindunglah di dalam Allah. Diamlah di dalam Allah. Berdirilah di dalam Allah. Jangan biarkan masa lampau yang suram, masa lalu menghalangi semua pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk masa depan yang lebih cerah. Mari semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan semakin pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjamin rencanamu tidak berubah dalam hidup kami. Engkau menjamin janji-janjimu tergenapi dalam hidup kami. Oleh karena itu kami meyakini ketika kami berpegang teguh pada firman-Mu, ketika kami berpegang teguh kepada pengharapan kami di dalam Engkau, kami letakkan semua harapan kami, keyakinan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjamin akan semua pengharapan itu sebagaimana yang direncanakan Tuhan dalam hidup kami tergenapi. Terima kasih Bapa, tahun 2024 ini yang kami sudah masuki, yang sudah kami jalani. Dalam perjalanan ke depan, kami mohon anugerah Tuhan dan membuka semua pengharapan dan masa depan kami. Menjadikan kami punya keberanian untuk berharap dari sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang besar. Dari sesuatu yang abstrak, yang tak terbayangkan, yang tidak kami bisa bayangkan. Kami bisa berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mewujudkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan ekonomi, yang sedang bergumul dengan kesehatan, yang bergumul dengan masa depan, yang sedang bergumul dengan bisnis, usaha, pekerjaan yang dikerjakan secara online maupun secara onsite, secara terbuka dalam industri dan perdagangan dan sebagainya. Kiranya Tuhan membuka pintu anugerah sehingga anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Menjalani hari-hari ke depan dengan penuh keyakinan. Bukan karena kami kuat dan gagah, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kami. Yang ada di dalam pagar bersama-sama dengan kami. Yang ada di dalam kurungan bersama-sama dengan kami. Yang menjamin masa depan kami memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cerah. Baik bagi hidup kami maupun bagi anak-anak kami dan bahkan cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang
memberkati, dan gereja yang terus dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu, Pak Elfriend dan keluarga, dan semua majelis boleh hand in hand, bergandengan tangan untuk bersama-sama memberikan kekuatan, mendorong jemaat untuk semakin setia dan mengasihi Tuhan. Sehingga pintu anugerah itu senantiasa dibuka Tuhan dalam kehidupan kami, dalam gereja dan umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bangkit berdiri. Untuk bersama-sama pula kita kembali mengungkapkan komitmen kemuritan kita. Dan biarlah ini bukan menjadi sebuah kelatahan dalam diri kita, tapi juga sungguh-sungguh menjadi tekad hidup kita dan bahkan juga penggenapan dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Nah, karena itu sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan kita dengan bersama-sama berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Iya, terima kasih Pak untuk firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Nya bisa menjadi kekuatan yang baru bagi diri kita untuk menjalani hari-hari kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menjalani keseharian kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya apa yang kami berikan bisa berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya juga mengundang Bapak Ibu majelis untuk membacakan warta pada minggu ini. Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah pada ibadah yang pertama ini. Dan yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Trofimus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak selanjutnya. Kemudian ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan. Yang pertama dari sekretariat, telah dibuka kembali kelas katekisasi baptis atau CD dengan syarat umur minimal 14 tahun
pendaftaran bisa menghubungi Bapak Elfren atau sekretariat atau TU. Kemudian yang kedua, ibadah komisi senior akan diadakan pada hari Senin tanggal 15 Januari ya, besok jam 10, tempat di GKMI Bandung dan ditunggu kehadirannya. Kemudian dari Komisi Youth, ibadah Komisi Youth akan kembali diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari pukul 9.30 dengan tema Berani Tampil Beda. Dan pembicaranya Saudara Adrian Nikodemus, tempat di gedung PPA. Ditunggu juga kehadirannya para pemuda Youth GKMI Bandung. Kemudian ada berita Natal Prias Jati dan Wanita Bijak mengundang saudara-saudari untuk menghadiri ibadah Natal bersama yang diadakan Prias Jati Bandung dan Wanita Bijak pada hari Senin tanggal 15 Januari di Gereja Bethel Tabernakel, Jalan Holistik 300, waktu pukul 18 atau jam 6 sore sampai dengan selesai dengan tema New Hope, New Strength. Pembicara Pastor Lukas Yonatan. Dan ada catatan di sini disediakan konsumsi di akhir acaranya. Juga ada door prize. Selanjutnya berita ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Ibu Teti Ferawati Pakpahan tanggal 14 Januari hari ini. Kemudian Ibu Murniati Situmorang tanggal 16 Januari. Saudara Robi Alessandro Nesta Sirait tanggal 17 Januari. Ibu Nurlina Manurung tanggal 19 Januari. Ibu Mary Ratna tanggal 20 Januari dan Saudari Marcelina Clarita tanggal 20 Januari. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, dan demikian watak gereja yang kami sampaikan. Terima kasih. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, ditutup dengan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan segera meninggalkan rumah Tuhan ini untuk memasuki kehidupan keseharian kita. Tapi biarlah dengan firman Tuhan yang kita juga boleh dengarkan menjadi juga satu pengharapan dan kekuatan bahwa di dalam semua kisah perjalanan hidup kita yang akan kita jalani, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Dan karena itu membuat kita tidak menjadi orang yang khawatir, yang berlebihan, takut, tetapi menjadi orang-orang yang tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau dengan senyumnya dan kasih sayangnya sehingga membuat dunia lebih indah daripada tangisan dan air mata, yang juga membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandang kepada engkau dan tersenyum kepadamu kini dan selama-lamanya. Amin. Muliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, suruh
seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.